بقية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام أحمد ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Boleh dibaca. Cik. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم والتعليم تذكر التذكير نفع والانتفاع فادى واستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته ثوابه وقربه آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدنيا والآخرة. Kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Insyaallah malam ini kita masuk ke hikmah yang ke-62 di kitab ini. Kalau di kitab-kitab lainnya hikmah yang kita baca ini masuk ke hikmah yang ke-52. Kalau ini 62. Kita yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arjadil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Terjemahnya, la amala, tidak ada amal, arja, yang lebih diharap, lil qabuli, untuk diterima, min amalin, dari sebuah amal, yaghibu, yang hilang, angka, darimu, syuhuduhu, keberadaan itu amal, wa yuhtaqaru, dan menjadi rendah, hina, indaka, di sisimu, wujuduhu, wujudnya itu amal. Di terjemah umumnya, tidak ada amal yang paling diharapkan untuk diterima di sisi Allah melainkan satu amal yang hilang dari diri kita pandangan terhadap amal tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu merasa belum sempurna atau merasa kurang di sisi kita wujudnya amal tersebut. Jadi hikmah ini menjelaskan tentang ciri-ciri amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya kita tahu bagaimanakah ciri-ciri sebuah amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedakan antara pandangan tokoh-tokoh tasawuf dengan tokoh yang memahami ilmu fikih atau syariat. Lebih dalam membahasnya tentang ilmu syariat dan ilmu tasawuf dalam masalah amal. Kalau ilmu syariat kan fikih itu hanya membatas atau membahas masalah sah atau tidaknya sebuah amal. Makanya ada syarat, rukun. Kalau syarat rukunnya sempurna maka amal itu sah, benar gitu. Tapi belum tentu diterima. Tapi kalau tasawuf itu lebih dalam lagi. Kalau tasawuf itu yang dibahas itu bukan hanya sah tidaknya, tapi
diterima tidaknya itu amal. Diterima tidaknya itu amal gitu. Maka ya sebenarnya tidak ada pertentangan antara fikih dengan ilmu tasawuf, enggak bertentangan, saling menguatkan satu sama lain itu. Di sinilah amala arjadil qabulu min amalin yajibu anka syuhudahu. Tidak ada amal yang paling sangat diharapkan oleh seorang hamba itu untuk diterima di sisi Allah, melainkan amal yang hilang keberadaannya di sisi orang yang buat amal tersebut. Ini maksudnya ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama niki yaitu hendaklah kita diarahkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Athaillah ini untuk jangan terlalu mengingat amal yang kita buat. Dan tuh buat amal kebaikan, sudah biarkan berlalu. Dia diingat-ingat terus. Nah itu nanti hilang ikhlasnya, nanti hilang ikhlasnya. Apalagi terus diingat, terus sebut-sebut nirubin, ini aku ngimpak yang musalla nih pada ngeniruan. Nah, hanya kan diingat-ingat terus sehingga amal itu nanti hilang nilai ikhlasnya sehingga tidak diterima. Biarkan dia amal itu ya kerjakan, sudah nggak usah diingat, biar lewat. Nah, nanti sudah di akhirat kita temukan. Biasanya kalau kita buat amal terus sering kita ingat, apalagi sampai kita sebut-sebut, ceritakan, walaupun mungkin awalnya lillahi ta'ala, tapi nanti ada keinginan dalam hati kita supaya kita ini dapat pujian, sanjungan. Nah, itu amal rusak sudah itu. Nah, rusak. Maka ulama sebutkan kita buat amal soleh itu ibarat kita buang kotoran gitu, buang kotoran. Lamputan nomor skik 2 kan, kencing ataupun buang hajat besar itu, kalau kita sudah buang nggak bakalan kita tengok lagi, apalagi kita simpen. Kalau ada orang kok BAB terus ditengok aja kotorannya, berarti orang ini nggak waras ini. Biarkan hilang sudah, siram hilang gitu, nggak usah dianu. Gitu juga itu amal kebaikan itu. Kalau sudah amal ya sudah, biarkan berlalu. Nah, sama halnya dalam kita menolong orang. Kalau kita menolong orang, langsung lupakan itu. Misal kita pernah tolong seorang, langsung lupakan. Enggak usah ingat-ingat kita pernah menolong dia. Supaya nanti kalau kita ada sedikit selek dengan dia, enggak kita ungkit-ungkit itu sehingga hilang nanti nilainya. Kalau ada orang berbuat, kita berbuat baik atau nyumbang kepada orang, kasih orang, ya sudah, biarkan berlalu sudah. Tidak usah diingat-ingat, dilupakan sudah. Nah, itu tertibnya. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, harus tetap kita ingat dia, walaupun sekali. Sehingga apa? Kita bisa ngelihat kebaikannya gitu. Jadi sebaliknya, kalau kita berbuat baik kepada orang, langsung kita lupakan, tidak usah diingat-ingat. Sehingga nanti tidak ada sempat setan itu, nafsu itu tipu-tipu kita tatkala nanti ada masalah apa mungkin, sehingga kita nggak perlu sebut-sebut lagi, sehingga nanti nilai amal itu hilang. Nah, kita berbuat baik kepada orang langsung lupakan, tinggalkan. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah dilupakan. Ingat terus kebaikannya itu. Oh, dia telah bantu kita, oh, itu loh. Jangan dilupakan, diingat terus kebaikan-kebaikannya. Insyaallah ya. Apa itu kebalik? Kebaikan itu setingat, marah dengan berbuat kebaik, lupa. Kebanyakan kita begitu. Tapi diarahkan kita itu apa? Kebaikan kita yang sudah kita lakukan kepada orang lain, cepat-cepat kita lupakan sehingga tidak ada sempat nanti ada apa-apa terus kita sebut, kita ungkit-ungkit sehingga hilang, sia-sia jadi amal yang kita buat. Tetapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ini kita ingat terus pengorbanan dia, bantuan dia kepada kita, ingat kebaikan-kebaikannya kepada kita. Paham ya? Itu makna yang pertama, yaitu hilangkan bentuk sebuah amal yang kita buat itu daripada teringat di benak kita, sehingga ya sudah hilang itu amal, sehingga tidak ada kesempatan setan untuk menipu kita,
untuk mengungkit-ungkit atau apa yang terjadi yang tidak tahu selepasnya itu, sehingga kita nggak perlu mengungkitnya. Kalau sudah kita ungkit atau kita sebut-sebut atau kita, nah itu nanti masuknya akan merusak nilai sebuah amal itu sendiri. Kemudian yang kedua maknanya yagibu angka syuhuduhu, ini yaitu hilang. Ya kalau yang tadi itu kan kita amal sudah kita lupakan, jangan diingat, supaya ikhlas kita itu terjaga. Kita nyumbang, kayak kita bantu orang, tapi sudah lupakan, tidak usah diingat gitu. Kayak kotoran itu nanti kita temukan saja di akhirat. Nah yang kedua ini maknanya yagibu angka syuhuduhu, ini kita hilangkan kemampuan kita dalam amal itu. Yakini bahwa kita mampu amal ini, dibantu, ditolong, dikasih taufik oleh Allah. Ini lebih dalam ini. Jadi hilangkan kemampuan kita sehingga kita mampu sholat, mampu belajar, mampu ngaji. Hilangkan itu. Ini semua taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amal kita ini selamat. Karena ada amal itu dikatakan amal kebaikan tapi tidak diterima oleh Allah. Itulah yang namanya ujub. Ada namanya amal ujub. Kapan ujub itu ada dalam diri kita, merasa bangga dengan amal yang kita buat, itu kan biasanya muncul karena merasa diri kita ini mampu melakukan itu amal. Wah aku nih, oh karena aku nih, sehingga timbul ujub dalam diri dia. Nah ujub ini akan merusak amal. Kita tengok kisahnya siapa namanya, Qarun laknatullah alaih. Qarun ini kan termasuk awalnya itu orang soleh. Qarun ini termasuk santrinya Nabi Allah Musa. Bahkan dalam riwayat itu beliau dikenal sampai menghafal kitab apa Nabi Musa, kitabnya Injil atau Taurat? Taurat. Satu-satunya santrinya Nabi Musa yang hafal Taurat nih Qarun ini. Tetapi tatkala datang harta benda kepada dia, memang banyak hartanya Qarun ini, melimpah di mana-mana, sehingga ditargiblah sama dia punya guru Nabi Allah Musa. Run katanya, cobalah sebagian hartamu ini kamu gunakan untuk kepentingan akhiratmu, gitu katanya. Apa jawabnya? Jawabannya ini diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah. Apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta lapuk nih, aku mau nih ilmin indi, karena kepintaranku. Karena kepintaranku nih, aku usah payah, aku usaha, ambil kubang dengan ini, bancok dengan itu. Maknanya apa? Hilang maunah, hilang apa namanya, bergantungnya kepada Allah itu. Dia gantungan ini semua karena usahaku, ini semua karena pengorbananku. Dia nafikan Allah yang menolong dia, yang lupa dia dengan Allah, padahal Allah yang beri kepintaran kepada otaknya, ilham kepada dia untuk bisa mengatur sehingga dia berhasil dalam usahanya, itu lupa. Dia katakan wa ma utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapat karena ilmuku, kepintaranku. Nah, kalau mau ya usaha sendiri, ngapain bagi-bagi hana itu. Maka Allah pun hancurkan, fa khasabna bihi wa bidaril ardi. Maka Allah bukan hanya hancurkan dia dan segala bentuk hartanya ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi. Ya. Maka itulah, maka makna yang kedua di sini nih kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, yaitu nafikan dalam diri kita kemampuan kita dalam beramal. Yakini dalam hati kita bahwa ini saya mampu, saya bisa karena pertolongan Allah. Insya Allah itu amal akan selamat dari riya, dari ujub. Karena tetap akan kita ingat Allah, apapun kebaikan yang kita buat kita tanamkan, ini semua pertolongan Allah. Kita mau impak ini juga karena hidayah Allah. Jadi nggak ada ujub, nggak ada hal-hal yang akan bisa merusak amal kita. Paham ya? Dan itu memang hakikat. Al-Quran firmankan dalam
Allah firmankan dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatih ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena fadl Allah wa rahmatih dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satu pun orang yang akan bisa terselamat dari segala keburukan-keburukan nafsunya. Kalau kita ini enggak ditolong oleh Allah ini dan tidak diberi rahmat oleh Allah, maka setiap saat kita akan ikuti hawa nafsu kita untuk mau buat kerusakan. Kita bisa tahan diri kita hadir ngaji di sini nih. Ini peran daripada Allah yang beri taufik hidayah kepada kita. Mungkin dilihatnya hati kita ini masih bersih, masih bagus, sehingga Allah panggil gerakan sehingga kita bisa hadir. Itu kita pahami, sehingga kita tidak termasuk ke dalam kategori ujub nanti. Kan dalam satu riwayat disebutkan, man amila amalan, siapa yang berbuat satu amal, kemudian dalam amalnya itu dia tidak merasakan, walam yashhad, dia tidak merasakan annallaha yuwafiqahu, Allah yang menolong dia dalam amal tersebut, bahwa ma'jubun bi amalih, maka dia dikatakan orang yang ujub dalam amalnya. Ada orang buat amal, kemudian dia rasakan amalnya ini dari dirinya, bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut ma'jubun bi amalih, maka digolong dia ujub dalam amalnya. Di saat kita sudah merasa mampu karena kekuatanku terbentuk dalam hati kita, kita mampu itu, maka udah namanya ujub. Nah, ujub ini bahaya, penyakit, termasuk penyakit besar yang akan cepat merusak nilai amal ibadah kita. Paham ya? Dalam ayat lain juga Allah firmankan, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatih lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat dan fadl Allah, mesti kita akan ikut setan ini. Kemana setan arahkan kita ngikut saja. Kita mampu tahan diri kita selamat dari bisikan setan, ini pun karena pertolongan Allah juga. Walau la fadlullahi alaikum warahmatullahi, kalau bukan fadl rahmat dari Allah, tidak akan kita bisa selamat dari keburukan nafsu, dari bisikan-bisikan setan. Kita mampu itu karena ditolong oleh Allah. Begitu juga taat yang kita buat ini. Walaupun mungkin secara zahirnya kita yang berbuat, tapi nafikan itu, secara hakikatnya Allah yang tolong kita. Fungsinya apa? Supaya kita terselamat dari hal-hal yang menyebabkan tidak diterimanya amal. Karena disebutkan la amal arjadil qabul, tidak ada amal yang paling sangat untuk diharap diterimanya, melainkan pertama, tafsirnya, maksudnya yaitu amal yang kita buat kemudian tidak pernah kita ingat lagi, udah hilang-hilang sudah gitu, nanti ingat, sehingga tidak ada kita ngungkit-ngungkit ngulang-ulangnya lagi sehingga nanti hilang ikhlasnya. Dan yang kedua maksudnya nafikan kemampuan kita dalam amal ini murni karena ditolong oleh Allah, sehingga apa? Tidak masuk ujub, itu pun akan merusak amal. Nah, makanya tanda amal kita itu akan diterima oleh Allah yang pertama yaitu ingat-ingat mari kamu segawe no. Ingat-ingat. Kanji kedua, teyakini bahwa selaku amal sedagawe ini kita tertolong Allah Ta'ala. Insya Allah itu amal yang kita buat yang model seperti itu, ciri-cirinya diterima. Paham ya? Paham ya maksudnya? Ya, seperti yang sampaikan tadi, man amila amalan, siapa yang buat satu amalan, walam yashhad annallahi wafiqahu lil amal, dan dia tidak mampu menyaksikan bahwa Allah yang tolong dia buat amal tersebut, bahwa ma'jubun bi amalih, maka dia tergolong orang ujub dengan amalnya, itu bangga merasa mampu dengan dirinya buat amal tersebut. Ma'jubun, dia ujub. Paham ya? Tanamkan itu ketik ngaji nih, kita tolong Allah Ta'ala, kita paham nih pun ditolong oleh Allah Ta'ala, sehingga setiap saat itu kita ingat Allah Ta'ala, sehingga tidak ada kesempatan lamun terlupa nah itulah nanti akan timbul ujub. Paham ya? Ayo, insyaallah deh. Nah, usaha insyaallah. Paham dah ini? Nah, kan ngaji sekarang ini ngaji ada dan arak selain Allah na le atinte. Nah, dia betul-betul
Ya, kembali kepada Allah itu dalam keadaan bersih. Sebagaimana kita datang di dunia dulu bersih, tanpa ada satu kotoran apa. Kembali pun kepada Allah itu kita dituntut bersih juga. Bersih dari dosa, bersih dari kesyirikan. Dan tatkala juga kita merasa mampu itu juga bukan hanya ujub agak yang akan masuk itu. Syirik juga bisa masuk itu. Dulu-dulu kan sering yang sampaikan tingkatan syirik itu kan. Ada syirik akbar, ada asghar, ada syirik khafi. Ada lagi syirik. Kalau syirik akbar itu kan memang kita sembah Allah, lagu menjelu dah sembah selain Allah. Sembah te Allah, lagu sembah te yang dah berhala. Marak dengan Yahudi ini kan mereka yakin Allah itu orang-orang Yahudi Nasrani itu. Lagu sembahnya palang salib kan. Jadi dua sini sembah. Allah kan namanya syirik besar ini. Dia nyembah, dia sembah Allah, dia sembah juga palang salib itu. Yang kedua, syirik yang namanya syirik asghar. Syirik asghar ini apa? Riya. Kalau dalam hadis Nabi itu ar-riya'u syirkul asghar. Riya itu syirik kecil. Riya itu apa? Kita beramal, amal itu memang niatan ada yang tangan sidang dengan. Nah, ini syirik kecil. Ada syirik yang pertengahan mutawasit. Mutawasit ini dia yakin Allah yang beri manfaat mudarat, tapi dia yakin juga ada yang selain Allah beri manfaat mudarat. Ndek sembah lagu keyakinan narat di dalam diri. Mara ia yakin lawan ku kadu cincine jak ku berwibawa wah. Jak ku mudah urusanku. Lamun ku berdoa apa-apa nih pokoknya yakin makanan ini yang mengenyangkan. Dia yakin Allah juga, dia yakin selain Allah bisa memberikan manfaat mudarat. Walaupun dia sembah, cuma narak keyakinan ini namanya syirik, namanya syirik mutawasit. Dia sembah lagu sini yakini harap selain Allah nasab yang manfaat. Itu namanya mutawasit. Kalau asghar yang tadi itu buat amal tetapi ingin dilihat makhluk. Ada yang di bawah asghar ini namanya syirik khafi. Inilah tempatnya syirik khafi itu ini. Syirik khafi itu merasa diri itu mampu buat amal tanpa Allah. Itu buat amal sembahyang ngaji. Lagu dalam diri tadi terpahami bahwa itu sabu buat napian telah haula wala quwata illa billah, itu namanya syirik khafi yang kebanyakan ya kita yang kena itu. Nah, selagi itu ada ya susah untuk diterima walaupun tak kuat ibadah. Makanya tanamkan bahwa setiap amal yang kita buat ini saya mampu karena ditolong oleh Allah. Insyaallah ya. Cuman hati terdoan terubah akun ditolong oleh Allah. Bukan terus hendak kita buat amal, enggak, tetap cuman kita rubah hati kita ini sehingga apa? Karena kita harap amal kita ini diterima oleh Allah. Dan penyebab amal diterima kan penyakit-penyakit hati ini. Kalau sah mungkin sah sembahyang tene habis tegawe ini sah satu rukun lagu belum tunda tadi pesan saya harap kan bukan hanya sah tidaknya, tapi yang paling penting terima andekna amal ini paling penting kan, itu saya menguntungkan diterima andekna. Maka syarat diantara gitu tadi, yang pertama itu cepat lupakan amal yang kita buat, kemudian nafikan kemampuan kita dalam buat amal. Terus perhatiin tak amal tetap tak amal, cuman atin tene tenapian sehingga enggak akan timbul hal-hal yang dapat merusak amal kita. Paham ya? Makanya la amala arjalil qabul, tidak ada amal yang paling sangat diharapkan untuk diterima melainkan satu amal yang hilang dari pandangan kita amal tersebut. Wah, lupa tak langsung kah ingat-ingat. Kemudian kance makna lain tenapian kemampuan amal tersebut, melainkan ini karena ditolong dimampukan oleh Allah. Nah, itulah hakikatnya hamba Allah. Dalam kaulnya para ulama juga kan menyebutkan itu. Hamba Allah yang sebenarnya cirinya itu gimana? Hamba Allah yang sebenarnya, hamba Allah yang sebenarnya itu. Dalam satu kaul ulama menyebutkan, ini sering juga yang sampaikan, man abbada lillah, siapa yang beribadah karena Allah, dia ibadah murni karena Allah, ikhlas, wabillah,
Kemudian juga wabillah ini maknanya karena bantuan taufik daripada Allah. Dia ikhlas amal, tetapi dalam amal dia yakini bahwa ikhlas mampunya amal ini karena dibantu Allah. Nala al-qurba minallah. Ini cepat orang ini mendapatkan kedekatan dengan Allah. Cepat dia nanti naik kanunya, cepat dia dekat dengan Allah. Karena sudah dinafikan semua dalam ibadahnya itu. Faqad istahaqqa bi martabati abdillah. Maka nanti dia akan dapat gelar hamba Allah yang sebenarnya gitu. Hamba itu tidak beri apa-apa. Hamba itu hakikat tidak punya apa-apa. Kapan itu kan wujud kita menjadi dapat gelar hamba? Derajat yang paling tinggi, yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad itu bukan derajat Nabi, itu bukan. Nabi itu paling senang kalau disebut hamba. Makanya disebut Nabi abduhu wa rasuluhu. Hambanya dulu disebut baru Rasul, enggak dibalik Rasul baru hamba. Karena Nabi dulu lebih senang disebut hamba dulu. Kan hakikatnya itu selaput tadi hamba Allah memang. Jadi seperti itu. Temeli dapat hakikat menjadi hamba Allah yang sebenarnya ibadah, niat ikhlaskan Allah, dan kita nafikan niat ikhlas kita itu bukan karena kemampuan kita tapi ditolong oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama dibagi dua, dia ada dua pemahaman gitu para ulama. Kemudian yang kedua, wa yahtakiru indaka wujuduhu. Merasa remeh, merasa yahtakirun hina sebenarnya maknanya. Di sisimu amal yang kamu lakukan itu. Maknanya apa? Kata para ulama, yaitu merasa tidak sempurna terus amal yang kita buat ini. Setiap amal yang kita buat dalam hati kita belum sempurna ini amal ini. Sehingga terus itu dalam hati kita belum sempurna. Sehingga apa? Setiap saat kita ingin menyempurnakan. Lagu untuk pahami, wah pokoknya amarku nih sempurna wah. Itu bahaya nanti, rusak itu amal. Maka setiap amal yang kita buat apapun walaupun sudah sempurna syarat rukunnya, tetap kita pahami pokoknya belum sempurna. Nah itu Allah senang. Allah senang. Apapun yang kita buat walaupun sudah kita sempurnakan semuanya, tetap dalam pemahaman kita pokoknya ini amal belum sempurna saya kerjakan. Sehingga nampak memang yang maha sempurna itu hanya Allah. Kita ini sebagaimanapun tetap kita ini enggak pernah sempurna. Itu kita tanamkan. Yang kedua, merasa belum sempurna terus apa amal yang telah kita buat. Tapi kalau sudah kita merasa sempurna amal kita, di sana nanti kita akan bangga lagi dengan amal kita ini. Wah, amal saya paling hebat, tahajud saya paling banyak, ilmu saya paling banyak, alim saya paling, itu nanti menganggap amal kita itu sudah bagus sempurna sehingga enggak ada cacat, dan disitulah nanti kita akan rusak lagi, enggak diterima lagi amal kita. Paham ya? Tanamkan dalam hati kita bahwa setiap amal yang kita buat ini belum sempurna, ya Allah Engkau sempurna ya, sehingga setiap hari itu, setiap saat itu kita berharap dan selalu takut kepada Allah. Namanya orang kalau sudah sempurna itu kan alamat tidak akan bisa naik. Itu air, kalau gelas itu kita masukkan air ke udah full, bisa naik lagi nggak? Pasti kalau sempurna itu akan turun nggak? Lama-lama akan turun. Tapi kalau tidak sempurna, tapi tetap niat sempurna terus, nanti naik terus nanti. Ya, begitu. Paham ya? Maka dalam apapun amal, jangan pernah dalam hati kita terbentuk ini kita ini sudah punya makom di sisi Allah, jangan. Sebagaimana kuat wirid kita, kuat ngaji kita, kuat sholat kita, jangan pernah tertanam dalam diri kita bahwa kita ini sudah punya makom khusus di sisi Allah. Allah nggak suka itu, nggak suka. Pokoknya kita ibadah, saya nggak usah pikir-pikir makom. Sebagaimana diceritakan itu dalam Ihya Ulumuddin, ada seorang hamba Bani Israel ini ibadah 80 tahun dia ibadah, tidak pernah maksiat. Berarti namanya ibadah 80 tidak pernah maksiat kan orang ini makbul, berarti doanya kan tidak pernah maksiat. Di antara sebab kurang makbulnya doa kita kan maksiat ini. Itu satu ketika dia ada hajat nih, pemuda ini angkat tangan doa kepada, ya Allah, tiang punya hajat ya Allah, segera Engkau kabulkan ya Allah.
Ya doa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, kok belum ada jawaban. Padahal dia kan orang soleh, dia takwa gitu. Sampai lewat 3 bulan dia katakan dalam dirinya, oh, kok saya doa sudah sekian lama, saya doa kok belum diterima oleh Allah. Berarti saya ini masih jahat saya ini gitu. Jadi tidak disalahkan Allahnya, berarti saya ini masih jahat ini. Amal saya ini pasti banyak kurangnya. Kalau memang amal saya sudah baik ini mesti saya diterima oleh Allah. Sehingga apa? Dia nggak disalahkan dirinya. Berarti saya ini nggak ada makom di sisi Allah. Walaupun begitu banyak ibadahnya itu. Berarti saya ini jahat saya ini. Saya belum punya makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perasaannya seperti itu, dia menganggap masih kurangnya amalnya begitu banyak itu, maka Allah perintah Jibril turun sampaikan daripada Allah wahyu bahwa asbab ucapanmu tadi itu merasa kamu itu belum sempurna, masih kurang, masih rendah, masih hina amalanmu itu yang begitu banyak itu, maka sebab itu semua amal yang kamu buat itu diterima oleh Allah, dan ucapanmu yang sedikit itu lebih berharga daripada ibadahmu selama 80 tahun gitu. Paham ini ya? Nah, maka jangan pernah kita merasa saya punya makom makom apa. Nah, saya adapun makom yang dimiliki para wali itu makom yang disematkan oleh orang, nggak ada wali aku makomku abdal, nggak ada. Wali-wali itu nyebut makom itu disematkan oleh pengikut-pengikutnya orang-orang, begitu mengatakan dia wali ini, dia wali ini, bukan karena nyematkan dirinya gitu. Paham ya? Nah, itu yang kedua. Jangan pernah kita anggap amal kita ini sudah sempurna. Jangan pernah tetap kita amal kita merasa belum sempurna, sehingga tetap kita takut kepada Allah, usaha untuk menyempurnakan. Berarti ini ciri-ciri amal kita ini diharap diterima di sisi Allah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ya. Ya. Hilangkan kemampuan kita Ya. di dalam menjalankan amal-amalan kita. Ya. Nah, kalau seandainya kita yang masih begini, yang masih awam, Ya. kita beramal tapi kita belum bisa menghilangkan amalan itu. Apa? Ini kabul atau bagaimana? Maksudnya kita beramal Dengan tidak menghilangkan itu, kemampuan kita belum sampai di situ, misalnya menghilangkan. Diusahakan untuk seperti itu. Nah, kan kita rata-rata kan seperti itu amal kita ini rata-rata. Dengan kita ngaji ini kan mulai kita berubah. Makanya lamun sering ngaji semakin banyak faedah yang kita dapat. Nah, pada sih teman lain sebelum ngaji kan ini ya parandoan sendiri diri teh nek wong toh ngaji ditanamkan itu dalam diri kita. Nah, bahwa ini topik dari walaupun secara zahirnya kita yang amat tapi tanamkan seperti itu. Makanya itulah sebabnya kita sangat dituntut ngaji, karena kita ini banyak kurang dalam diri kita ini. Semakin orang itu banyak ilmu semakin banyak kurangnya. Nah, kalau sekarang lah mentoh ngaji tinggal tanamkan dalam diri kita bahwa sehingga apa maksudnya Imam Ahmad ini adiknya amal ini mudah diterima oleh Allah. Walaupun mungkin kadang ya masih doang merasa lagu lamun toh ngaji bareng ini terkadang terbentik bahwa ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah nanti kalau seperti itu ya kita tidak akan bangga, walaupun bangga mungkin bangganya model syukur karena diberi taufik gitu untuk amal. Insyaallah ya. Nah, lamun toh ngaji marak ngene insyaallah harap doan pemahaman dan tebang lea tintes Allah taala, sehingga kita walaupun zahirnya kita amal tapi bisa sedikit-dikit kita masukkan bahwa ini taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Lamun toh ngaji kan paham itu, tinggal tahu praktekkan gitu. Memang di nebu setelah langsung ngaji terus mampu tenapian di nebahu pedulah latihan. Makanya dengan pernah kita dengar ilmu, dapat ilmunya sedikit demi sedikit ya, kita usaha. Salah ya, ini seperti itu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang belum ngaji seperti ini?
itu urusannya dia dengan Allah. Kita yang telah dikasih ilmu berarti kita diberi kebaikan lebih oleh Allah daripada orang lain. Kita mau ditingkatkan lagi derajat kita, bukan terus kita salah berarti orang-orang yang tidak seperti ini tidak terima amal. Tidak, itu urusan dia dengan Allah. Ini kita ini loh, makanya kita ngaji ini untuk kita, bukan untuk orang lain gitu. Kita ngaji seperti ini untuk diri kita, bukan ngaji orang lain. Begitu juga kita ngaji bab riya, bab pamer, itu bukan kita itu riya, itu pamer. Enggak, ini untuk kita. Paham ya? Makanya kemarin tiang di Melasi itu Rebo kemarin itu ngaji sekitar 20 di Melasi itu. Pas tukang shootingnya ini Haji Hajat mati nih shootingannya nih, diulang lagi jadinya gitu. Mesti yang jelaskan ini. Agak lama kita berhenti ngaji karena ngurus itu kan untuk nggak ngaktifkan lagi. Jadi yang jelaskan ke jamaah itu. Jadi tiang kenapa tiang rekam ini kajian-kajian ini? Pertama, tiang sudah izin ke guru-guru tiang di Temboro. Kalau sumpah nggak diizinkan nggak saya kerjakan gitu. Guru-guru tiang itu saya izinkan, silahkan digunakan dengan baik-baik, dijaga niatnya. Itu makanya tiang rekam. Kemudian apa alasan yang kedua? Karena bertajukan, karena bersandaran dengan apa yang pernah kita kaji dulu, kalamnya Al-Imam Abu Hasan Sazili. Kan pernah dulu yang sampaikan juga di Bapak di Hikam juga itu, bahwa beliau pernah mengatakan sebarkan segala bentuk ketaatan yang kamu buat. I'linu bi ta'atikum, sebarluaskan taat-taat yang kamu buat. Tidak usah pikir ni riya atau ni, pokok sebarkan. Kama tu'linu ahlul ma'asi ma'asiyahum, sebagaimana orang ahli maksiat itu enggak malu-malu sebarkan maksiat yang mereka buat itu. Jadi di media itu telanjang, joget, buka aurat itu enggak malu-malu, padahal maksiat. Masa kita ini yang bagus-bagus enggak mau sebarkan seperti itu. Nanti yang ada di depan anak-anak kita itu sendendek doang dari maksiat tok. Sekarang maksiatnya kembali luwek karena tahu-tahu ini itu nyupi doang. Sehingga apa yang tersebar itu keburukan. Jangan sampai kita yang diberikan kelebihan oleh Allah itu kita nggak manfaat hal seperti ini. Kan banyak orang-orang itu kadang frustasi dengan melihat itu, dia bisa terkentuk hatinya pengen taubat seperti itu. Paham ya? Nah itu kata Imam Abu Hasan Sazili, sebagaimana ahli maksiat itu sebarkan maksiatnya di mana-mana tanpa rasa malu, tanpa rasa takut kepada Allah, maka gitu juga orang-orang ahli taat ini sebarkan kebaikan-kebaikan supaya orang tahu. Jangan nanti gara-gara orang baik ini diam saja sehingga penuh isi dunia ini dengan maksiat dan kelalaian. Sebarkan kebaikan. Tapi tiang juga nggak tahu ini antara ikhlas atau enggak. Yang pentingnya sudah dibuat sudah. Itu urusan Allah nanti diterima alhamdulillah, enggak ya kita minta ampun kepada Allah. Kemudian juga kita ini kan tiang ini kan umurnya nggak lama, kita ini akan mati semua. Nanti sebetulnya saya mati nanti bisa dimanfaatkan, kan masih ada itu dalam rekamannya. Paham ya? Itu maksudnya kita manfaatkan gitu. Apapun media-media manfaat, walaupun dari orang kafir, manfaatkan. Karena media ini berat pisau. Kalau digunakan oleh perampok, pisau itu akan gunakan untuk gacok dengan. Tapi untuk dengan bagus, pisau ini digunakan untuk ngucak ares, gorok sampi, macam bagus-bagus kan. Nah gitu, tergantung penggunaannya gitu. Paham ya? Makanya kita ngaji bab ujub pria itu untuk diri kita, bukan tunjuk ke orang obat itu dia enggak. Karena kita enggak tahu, terkadang orang yang menyebar kebaikan belum tentu dia ada kadang orang itu amal sembunyi. Tapi supaya dikatakan ini bisa jadi. Makanya kita ngaji seperti ini untuk diri, bukan kita tembak si fulan ini si fulan. Kan ikhlas itu antara pelaku dengan Allah. Hatta malaikat pun nggak tahu itu ikhlas, itu nggak tahu dia. Itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Paham ya? Nah, supaya kita jangan mudah-mudah mengatakan wah ini riya, wah ini pamer, itu nggak tahu. Kita tuh dia itu amalan seorang dengan Tuhannya. Nggih. Lain tanya? Ya. Ya. Sak marak terbahas nih.
Iya. 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 Ya kemungkinan saklai kan masih teranggap diri tani mampu beramal secara hakikatnya mungkin karena dia tahu ilmunya mungkin bisa dimaafkan oleh Allah. Tapi sekarang semenjak kita ngaji kita tahu ya ndak usah lagi kita buat. Ingat lagi nih untuk diri kita. Dan tidak boleh tepat berarti dengan sedek ngaji no berarti masih jangan. Pokok tengah ngaji nih untuk ditemesa. Terus berarti itu diterima nun itu dong susah amal tuh ndak akan disia-siakan mujahadah kita ngaji lelah capek memahami kita praktekkan ndak akan disia-siakan oleh Allah, tetap akan dikasih derajat tinggi nanti ketimbang yang ndak ngaji. Jangan kita khawatir berarti dengan seanu kan karena ndak ngaji berarti ndak kena perkara nih onde tetap sih pada tetap yang topik ngaji memahami ini lebih tinggi jauh derajatnya sama yang nggak ngaji. Biasanya nanti yang nggak ngaji dituntut oleh Allah. Nah, kenapa kamu amalmu seperti ini? Kok kamu ada syirik kecil dalam dirimu dalam amal, kenapa? Aku tahu ya Allah, itu kan di musola dibuka pengajian kamu nggak datang, nggak bisa kita berhujah jadinya, nggak bisa aman kita, paham ya? Ya, wallahu alam bisawab. Bagaimana kemarin yang sampaikan, sahib jahlaka bil ilm, temani ilmumu dengan kebodohanmu dengan ilmu. Kemudian wasahib ilmaka bil amal, temani ilmumu dengan amal. Kemudian sahib amalaka bil ikhlas, temani amalmu itu dengan ikhlas. Sahib ikhlasuka bitabari an hawlik wa quwwati. Kemudian temani ikhlasmu dengan merasa tidak mampu ikhlas kecuali ditolong oleh Allah. Nah, tatkala kita sudah sampai terakhir baru kita selamat dalam amal. Masih bodoh belum selamat, selepas seberdua ilmu juga belum selamat, selepas teramalkan juga belum selamat, ikhlas pun masih belum tentu kan ikhlasnya bisa berubah-ubah. Nah, selepas kita mampu menafikan ikhlas kita ini hanya ditolong oleh Allah, insya Allah itu selamat. Nah, itulah yang Allah mau dari amal hamba. Itulah nampak kehambaan seorang hamba itu tatkala dia merasa tidak ada daya dan upaya melainkan tanpa pertolongan Allah. Salah ya? Paham enggak? Ya, wallahu alam bisawab. Maka ngaji seperti ini kalau ndak kuat otak kita itu ya ndak nyambung. Seperti ini. Paham ya? Karena biasa kita yang ngaji itu yang ngaji ilmu kebanyakan syariat kita kaji. Sekali-kali kita ngaji seperti ini supaya amal kita ini berbobot di sisi Allah. Oke, ada lagi? Ya, cukup. Udah masuk ke pertanyaan. Ya. Dan ini juga apa yang ditanyakan ini terbentuk juga di otak tiang ini, masalah ini juga bisa kita praktekkan apa yang kita kajani dalam ayat Al-Fatihah ini. Dalam Al-Fatihah itu kan bunyinya iyyaka na'budu. Itu diri kita berbuat itu. Iyyaka na'budu ya Allah, aku menyembah kepadamu. Kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan engkaulah tempat aku meminta bantuan. Maksudnya ibadahku ini karena ditolong olehmu, jadi disatukan. Yang pertama memang kita menyembah, selepas kita menyembah kita pahami nyembah kita itu karena nasta'in, dibantu oleh Allah. Jadi seperti itu. Nah, adapun pertanyaan siden nikmat itu ya semua nikmat, tapi derajatnya beda-beda gitu. Kalau nikmat dunia kan lapoan tuh beng, kafir pun tebeng, tapi nikmat makrifat apa ya, nikmat makrifat yang orang khusus. Tetapi ya sebenarnya tidak ada hal yang membuat kita lali daripada Allah kalau memang kita sudah kenal dengan Allah. Orang kalau sudah kenal makrifat dengan Allah, dia punya jabatan, dengan jabatannya dia tambah dekat dengan Allah. Contohnya Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Abu Bakar, dia jadi pedagang, dengan pedagangannya tidak ada yang menghalangi orang itu untuk bisa dekat Allah asal dia sudah makrifat kepada
Allah. Paham ya? Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kemampuan kami menyembah itu karena pertolongan-Mu. Jadi seperti itu diajarkan dalam Fatihah itu. Untuk kita memang dalam zahirnya kita ngerjakan, tapi nafikan ini karena ditolong oleh Allah, sehingga setiap amal kita itu selamat. Cukup insyaallah ya. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita kepada apa yang kita kaji saat ini, dan kita bisa amal dan sampaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.